Dunia mengalami perubahan yang sangat cepat yang dikenal dengan istilah revolusi industri. Yang dimaksud dengan revolusi ini adalah perubahan dalam proses produksi yang dicirikan antara lain adalah penggunaan internet, robot, otomasi, hingga penggunaan kecerdasan buatan. Dalam perubahan yang sangat cepat, maka peran masyarakat, pemerintah, organisasi, dan lain-lain juga berubah dengan cepat. Mereka dituntut untuk berubah agar dapat beradaptasi dan bertahan dari tekanan hidup. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu jenis pengakuan atas pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial, yang perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan kontribusi maksimal bagi organisasi dan pengembangan SDM tersebut. Dalam melangsungkan kehidupannya, suatu perusahaan memerlukan suatu sarana manajemen yang biasa dikenal dengan istilah 6M, yaitu man, money, material, machine, method, dan market. Dari keenam unsur tersebut, manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan, yaitu untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Tersedianya tenaga kerja yang cukup saat menentukan keberhasilan yang dapat dicapai oleh suatu perusahaan, karena secanggih apapun teknologi yang diterapkan akan tetap menggunakan tenaga manusia sebagai penggerakannya. Hal tentang sumber daya manusia yang harus diperhatikan oleh manajemen sumber daya manusia adalah dengan memperhatikan tingkat keterampilan karyawan, kemampuan karyawan, dan kapabilitas manajemen dengan keterkaitannya dalam pembuatan strategi sumber daya manusia. Menurut Cahyani, dengan mengetahui tingkat keterampilan dan kemampuan karyawan, maka perusahaan dapat menentukan arah strategi sumber daya manusia. 3 konsep utama dalam strategi sumber daya manusia juga dikemukakan oleh Cahyani, mencakup pada keunggulan kompetitif, kapabilitas khusus, dan kesesuaian strategi. Konsep tersebut harus benar-benar diperhatikan supaya strategi yang dipilih atau ditetapkan oleh suatu perusahaan dapat berjalan dengan efektif. Salah satu perusahaan produsen ban multinasional, PT Blackstone Sumatera Rubber Estate, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan dan pengolahan karet. PT Blackstone Sumatera Rubber Estate dipimpin direktur utama asal Jepang, yakni Hiroshi Suga, beserta beberapa wakil divisi dan pemimpin sektor. Hasil produksi PT Blackstone berupa getah karet yang akan diolah menjadi chrome rubber. Chrome rubber adalah bahan baku bahan setengah jadi dalam pembuatan ban kendaraan. Bahan yang diolah oleh PT Blackstone Sumatera Rubber Estate akan diekspor ke negara Jepang. Ban yang sudah jadi akan dipasarkan ke berbagai negara Asia, Afrika, dan Amerika Serikat. PT Blackstone Sumatera Rubber Estate terletak di daerah Dolok Merangir, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, yang bergerak dalam bidang perkebunan dan pengolahan getah berupa barang setengah jadi yang disebut chrome rubber atau SAIR, Standar Indonesian Rubber. Pada awalnya, PT Blackstone Sumatera Rubber ini bernama Goodyear Tire and Rubber Company, yang diambil dari penemu proses vulkanisasi belerang, yaitu Charles Goodyear. PT Blackstone Sumatera Rubber Estate merupakan anak perusahaan dari Blackstone Tire and Rubber Company yang berpusat di Akron, Ohio, Amerika Serikat. Pada tahun 1916, perusahaan perkebunan dan pengolahan karet di Dolok Merangir dibeli oleh perusahaan Goodyear dari Verenigd Indisch Kooltoonerbedrijf atau VICO, yaitu salah satu perusahaan Belanda yang dipimpin oleh J.J. Blackbank. Pada tahun 1917, dilakukan usaha penanaman pohon karet pertama kali di perkebunan Dolok Merangir. PT Blackstone Sumatera Rubber Estate mengalami beberapa perubahan dan diantaranya adalah perubahan perluasan perusahaan, peralihan kepemilikan, dan perubahan nama. Kepemilikan saham perusahaan PT Goodyear Sumatera Plantation sebanyak 1.900.000 saham beralih kepada Blackstone Corporation yang berasal dari Jepang, dengan nama perusahaan PT Blackstone Sumatera Rubber Estate yang merupakan badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia sejak tanggal 9 Agustus
2005. PT Blackstone Sumatera Rubber Estate memiliki 5 divisi, yakni Divisi 1 Nagaraja, Divisi 2 Dolok Marangir, Divisi 3 Dolok Tua Ulu, Divisi 4 Dolok Ulu, dan Divisi 5 Aek Tarum. Divisi 1 sampai 4 terletak di Kabupaten Simalungun dan Divisi 5 terletak di Kabupaten Asahan. Tiap divisi dikepalai oleh seorang manajer. PT Blackstone Sumatera Rubber Estate berada di Divisi 2 Dolok Marangir yang mempunyai 5 pabrik pengolahan, yakni DX Factory, BM Factory, VM Factory, NB1 Factory, dan NB2 Factory. Operasi daripada kelima pabrik pengolahan tersebut dalam pengolahan kram rubber pada dasarnya sama. Hanya saja perbedaan dari spesifikasi mutu, teknis, dan bahan pembuatan. Proses pengadaan tenaga kerja. Perusahaan membutuhkan karyawan berkualitas yang mampu bekerja maksimal sesuai job deskripsinya. Selama ini kualitas dari karyawan ditentukan dari tahapan atau prosedur penerimaan karyawan. Telah kita ketahui, setiap perusahaan besar mampu menerapkan sistem terbaik dalam menerima sekaligus menyeleksi setiap calon karyawan secara ketat, karena mereka tahu dari kualitas karyawan terbaik akan menghasilkan kinerja lebih baik. Untuk mendapatkan kualitas karyawan terbaik, banyak perusahaan menggunakan langkah-langkah terbaiknya yang secara garis besar bisa menghasilkan kriteria karyawan yang handal. Di antaranya, 1. Mengidentifikasi jabatan yang kosong beserta jumlah karyawan. 2. Menganalisa jabatan. 3. Menentukan lokasi pencarian calon karyawan. 4. Memilih metode rekrutmen. 5. Memanggil calon karyawan terbaik. 6. Menyeleksi calon karyawan. Pada tahun 2022 ini, PT dalam melaksanakan pengadaan tenaga kerja. Pemimpin Direktur Hiroshi Suga memberlakukan sistem online dan office diakibatkan pandemi yang masih ada. Sistem online yang situs web dari PT Blackstone Sumatera Rubber Estate yang menyediakan beberapa tempat lowongan pekerjaan kosong dengan syarat mengajukan data diri berbentuk CV, kemudian akan diproses oleh pihak admin HRD. Sistem office yang dimana proses pengadaan tenaga kerja dilakukan secara lamaran yang masih sama, yakni CV bagi karyawan dan pekerja di lingkungan sekitar perusahaan. Jika terdapat pelamar yang memiliki bakat khusus dengan kemampuan yang mumpuni, tidak dimungkinkan akan mendapatkan posisi pekerjaan yang lebih baik dari karyawan lainnya. Dalam dunia metaverse sekarang dengan serba teknologi, para karyawan maupun pekerja diwajibkan untuk update kemampuan diri sendiri guna mencapai tujuan perusahaan yang baik. Analisis jabatan dan perencanaan sumber daya manusia PT Blackstone Sumatera Rubber Estate. Menurut Dale Yoder dalam Mangkunegara tahun 2013, analisis jabatan adalah prosedur melalui fakta-fakta yang berhubungan dengan setiap jabatan yang diperoleh dan dicatat secara sistematis. Sedangkan perencanaan sumber daya manusia menurut Syagian dalam Sutaji tahun 2010, perencanaan sumber daya manusia berkaitan dengan penentuan kebutuhan akan tenaga kerja di masa depan, baik dalam arti jumlah dan kualifikasinya untuk mengisi jabatan dan menyelenggarakan berbagai aktivitas baru kelak. Struktur jabatan PT Blackstone Sumatera Rubber Estate adalah sebagai berikut. 1. Manajer Direktur yang memiliki tugas sebagai penguasa tertinggi dan penanggung jawab umum atas sistem mutu perusahaan. Yang kedua, Direktur yang memiliki tugas yakni bertanggung jawab terhadap operasi bagian kebun, bagian tanaman, pengolahan, teknik QCD, Quality Control Department, dan transportasi atau bengkel pengangkutan. Finance Director yang memiliki tugas sebagai berikut, yakni bertanggung jawab secara menyeluruh atas masalah keuangan dan operasi GMMC atau disebut dengan General Merchandiser and Material Controls. Bertanggung jawab secara menyeluruh atas kegiatan pembelian bahan baku dan bahan tambahan serta barang-barang lainnya. 4. Production Director yang memiliki tugas bertanggung jawab secara menyeluruh atas manajemen pengolahan teknik mutu atau disebut dengan QCD. Yang kelima, Manager of Field Operations yang memiliki tugas yakni
bertanggung jawab secara menyeluruh atas operasi divisi tanaman, memimpin penanaman, pertumbuhan, pemeliharaan, serta pengutipan hasil pohon karet sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Yang keenam, Quality Control Department atau QCD, yang memiliki tugas bertanggung jawab penuh atas operasi laboratorium, bertanggung jawab atas pemeriksaan mutu bahan mentah dan hasil jadi. Yang ketujuh, Processing Manager, yang memiliki tugas yakni bertanggung jawab atas operasi pabrik pengolahan kram rubber atau disebut dengan karet remah dengan konsentrat latex atau disebut dengan getah cair pekat. Yang kedelapan yakni Project Manager, yang memiliki tugas yakni merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan semua proyek yang diusahakan. Bertanggung jawab atas pelaksanaan ISO 9001. Yang kesembilan, Field Inspector, yang memiliki tugas yakni melaksanakan pelaksanaan pedoman pelaksanaan perkebunan atau disebut dengan Field Standard Practice, mengawasi dan melaporkan hasil produksi kebun setiap hari. Dan yang ke-10, Medical Superintendent Director, yang memiliki tugas yakni bertanggung jawab kepada manajer direktur, mengawasi dokter pada saat melakukan pengobatan. Yang ke-11, Human Resource Manager, yang memiliki tugas yakni bertanggung jawab secara menyeluruh dan mengkoordinasi, mengawasi, dan mengadministrasi sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. Yang ke-12, Manajer Transport, yang memiliki tugas yakni bertanggung jawab atas administrasi dan pemeliharaan angkutan perusahaan. Yang ke-13, Manager Security, yang memiliki tugas yakni memiliki tugas tanggung jawab kepada GM, General Manager. Rekrutmen dan seleksi. Seleksi adalah suatu proses ketika calon karyawan dibagi dua bagian, yaitu yang akan diterima atau yang ditolak. Malayu Hasibuan. Seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang akan diterima atau ditolak pelaku untuk menjadi karyawan perusahaan. Seleksi ini didasarkan pada spesifikasi tertentu dari setiap perusahaan bersangkutan. Menurut Umi Sukamti, mendefinisikan seleksi sebagai suatu proses penetapan pelamar yang mana di antara mereka direkrut dengan melalui pertimbangan persyaratan untuk dapat diterima dalam melakukan pekerjaan dengan baik. Tujuan seleksi tersebut diantaranya menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan, memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan, mengevaluasi dalam mempekerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Adapun metode dalam seleksi karyawan adalah metode I5, yaitu pengembangan seleksi non ilmiah dengan mengadakan analisis cermat tentang unsur-unsur yang akan diseleksi supaya diperoleh karyawan yang kompeten dengan penempatan yang tepat. Tahapannya dengan cara berikut. 1. Metode kerja yang jelas dan sistematis. 2. Berorientasi kepada prestasi kerja. 3. Berorientasi kepada kebutuhan real karyawan. 4. Berdasarkan kepada job analysis dan ilmu sosial lainnya. 5. Berpedoman kepada undang-undang perburuan. 2. Metode non ilmiah, yaitu seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan kepada kriteria, standar, atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan, tetapi hanya didasarkan kepada perkiraan dan pengalaman saja. Seleksi ini tidak berpedoman kepada uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan dari jabatan yang akan diisi. Tahapannya meliputi 1. Surat lamaran, 2. Ijazah terakhir dan transkrip nilai, 3. Surat keterangan pekerjaan dan pengalaman, 4. Referensi atau rekomendasi dari pihak yang dapat dipercaya, 5. World interview, 6. Penampilan dan keadaan fisik, 7. Keturunan dari pelamar, 8. Tulisan pelamar. Rekrutmen menurut Randall S. Kuller dan Susan E. Jackson. Rekrutmen antara lain meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Sebagai akibatnya, rekrutmen tidak hanya menarik simpati atau minat seseorang untuk bekerja pada perusahaan tersebut, melainkan juga memperbesar kemungkinan untuk mempertahankan mereka setelah bekerja.
Jadi intinya, rekrutmen merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam mengisi jabatan tertentu yang masih kosong. Menurut Umi Sukamti, dalam proses rekrutmen terdiri dari dua fase, yaitu A. Untuk memonitor perubahan lingkungan dan organisasi yang menimbulkan kebutuhan sumber daya manusia baru dan menetapkan pekerjaan-pekerjaan yang harus diisi dan tipe-tipe pelamar yang diperlukan. B. Untuk menyebarluaskan kepada pelamar yang potensial bahwa ada lowongan pekerjaan sehingga menarik pelamar yang bersangkutan dan menyisihkan pelamar yang kurang memenuhi kualifikasi yang diperlukan. PT Brixton Sumatera Rubber Estate dalam melakukan rekrutmen dan seleksi mengutamakan fungsi penarik tenaga kerja dikarenakan kegiatan penarikan tenaga kerja adalah bentuk penyusunan program guna diperuntukkan penerimaan tenaga kerja. Seleksi dan penempatan pada tiap tanggung jawab yang telah disediakan lulusan sarjana S1. Perusahaan berusaha mencari tenaga kerja yang berkualitas dengan beberapa persyaratan yang diajukan perusahaan kepada pelamar sehingga sumber daya manusia yang didapatkan dapat dipercaya mengisi tanggung jawab pekerjaan yang diambil. Sedangkan bagi lulusan sekolah menengah atau SMA dan sekolah menengah kejurusan atau SMK mengadakan program atau event magang selama waktu yang ditentukan perusahaan yang dimana pendaftaran bisa melalui website brosur yang disebar baik online ataupun offline. Orientasi dan penempatan PT Brixton Sumatera Rubber Estate. Menurut Robin, tahun 2016, orientasi adalah sikap dan tingkah laku pegawai. Merupakan suatu konsep yang dapat menciptakan harmoni dalam bekerja dan sehingga dapat menyebabkan peningkatan kinerja pegawai secara individu dalam sebuah perusahaan. Penempatan menurut Xiaogian, tahun 2016. Jika seluruh proses seleksi telah ditempuh dan lamaran seseorang diterima, akhirnya seseorang memperoleh status sebagai pegawai dan ditempatkan pada posisi tertentu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu pula. Orientasi dan penempatan pada perusahaan PT Brixton Sumatera Rubber Estate, yakni kegiatan pengenalan atau orientasi PT Brixton Sumatera Rubber Estate diatur oleh perusahaan sesuai dengan pekerjaan yang dilamar, yang dimana setiap pekerjaan akan diwakilkan ketua setiap posisi. Mereka akan menjelaskan cara dan penempatan pekerjaan dari segi produksi, mesin-mesin, dan kantor. Karyawan yang berhasil lolos dari tahap seleksi akan diuji coba kemampuannya sesuai dengan bidang pekerjaan yang diambil. Kegiatan penerimaan dan penempatan tenaga kerja PT Brixton terlebih dahulu melihat situasi kegiatan yang ada, apakah perusahaan memerlukan karyawan atau tidak. Hal ini diperlukan karena umumnya tenaga kerja PT Brixton Sumatera Rubber terdiri dari atas tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal. Tenaga kerja asing pada PT Brixton Sumatera Rubber Estate adalah tenaga kerja yang berasal dari luar negeri yang ditunjuk oleh kantor pusat markas di Akron, Ohio, Amerika Serikat. Tenaga kerja asing ditempatkan pada posisi yang strategis dan umumnya mereka ini didudukan pada tingkat top manajemen seperti managing dan general manager. Tempat kerja tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan skill masing-masing tenaga kerja, seperti mandor, analis, asisten, dan karyawan, baik lapangan maupun kantor. Hubungan kerja PT Brixton Sumatera Rubber Estate. Hubungan kerja merupakan hubungan antara pengusaha dan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Adapun terhadap unsur pertama yakni pekerjaan, berarti pengusaha dan pekerja atau buruh harus memperjanjikan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pekerja atau buruh dalam suatu perjanjian kerja. Dalam perusahaan PT Brixton Sumatera Rubber, hubungan kerja ada 3 bagian, yakni upah, jam kerja, dan keselamatan kerja. Dan berikut beberapa hubungan kerja dalam perusahaan multinasional PT Brixton Sumatera Rubber Estate, yakni Safety and Fire Protection. PT Brixton Sumatera Rubber Estate sangat memperhatikan keselamatan kerja. Keselamatan kerja merupakan sarana utama untuk mencegah kecelakaan, cacat, dan kematian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja dapat mengakibatkan hambatan-hambatan yang sekaligus juga merupakan kerugian secara tidak langsung seperti kerusakan mesin dan peralatan kerja.
Terhentinya proses produksi beberapa saat dan hal ini dapat menyebabkan tingginya biaya produksi. Salah satu untuk memperkecil biaya produksi adalah menggunakan mesin-mesin yang dilengkapi alat pelindung guna memperkecil akibat yang ditimbulkan mesin jika terjadi kecelakaan. Jam kerja perusahaan. Ketentuan jam kerja di PT Blackstone Sumatera Rubber Estate diatur menurut aturan shift. Jumlah jam kerja adalah 40 jam satu minggu, di mana hari kerja dalam satu minggu adalah 6 hari kecuali hari libur dan hari besar. Sistem pengupahan dan fasilitas lainnya. Sistem pengupahan monthly paid merupakan tenaga kerja yang diangkat menjadi karyawan tetap melalui prosedur pengangkatan dan menerima gaji bulanan. Sistem pengupahan daily paid merupakan tenaga kerja yang dipekerjakan dan dibayar secara harian tanpa melalui prosedur pengangkatan sebagai karyawan tetap. Upah diberikan sesuai dengan hasil kerjanya dan dibayar setiap 2 minggu. Adapun fasilitas lainnya, yakni imbalan resmi atau gaji dan kompensasi tambahan yang diperoleh setiap karyawan. Upah lembur, yaitu upah yang diberikan apabila karyawan bekerja melebihi jam kerja perusahaan yang telah ditentukan. Insentif produksi, yaitu bonus kepada karyawan bila memenuhi target produksi yang ditetapkan perusahaan. Tunjangan jabatan, pelengkap gaji pokok mengingat adanya pekerjaan yang memegang tanggung jawab serta tuntutan khusus. Tunjangan hari raya, uang transportasi, hanya diberikan bagi karyawan tetap sebagai tambahan untuk melancarkan produktivitas karyawan. Besarnya uang transportasi disesuaikan dengan kedudukan karyawan dalam perusahaan. Outside, and I was like, Mama, this air bubble right here